Oke, halo rekan-rekan, kita di pertemuan kali ini akan coba membahas tentang uji validitas ya. Jadi di dalam statistik ya kita akan sangat sering untuk melakukan uji validitas, terutama kalau kita penelitian menggunakan kuesioner untuk menguji tingkat validitas dari kuesioner tersebut. Nah, kita akan coba lihat ya apa itu validitas dan nanti bagaimanakah teknik, formula, dan juga metode untuk menguji validitas itu. Tapi sebelumnya coba kita lihat ini ya, apa namanya gambar ini. Jadi ini suatu papan ya, suatu papan. Terus kemudian coba kita lihat perbedaan kalau semisal sesuatu papan tembak itu dia valid atau reliable yang seperti apa. Misalkan kalau kita lihat ya, ini papannya dia sasaran target kita kan di tengah sini ya. Ini sasaran target kita. Kemudian ternyata hasil tembakan itu di sini, mengumpul di sini. Ini reliable tapi tidak valid. Reliable tapi tidak valid. Coba kita lihat yang di sini. Ini kalau kita lihat ini sasaran target kita yang di tengah-tengah sini ya, sasaran target kita. Dan ternyata hasil tembakannya itu seperti ini. Dia tersebar ke banyak titik ya di dalam papan ini. Ini dia valid, tapi dia tidak reliable. Ya, valid tapi tidak reliable. Kemudian kalau kita lihat di gambar ini dia tersebarnya itu tidak di semua papan, tapi tersebarnya cuma di bagian atasnya papan. Ini tidak ada yang reliable dan juga tidak ada yang valid, neither reliable nor valid. Nah, kalau yang seperti ini ya, dia ngumpul di bagian tengah papan sesuai dengan target. Ini berarti dia reliable dan juga valid. Nah, ini gambaran tentang valid dan reliable ya. Jadi misalkan kuesioner itu adalah sasaran tembak seperti pada gambar tadi itu. Kita anggap bahwa pusat sasaran tembak itu adalah target dari apa yang mau kita ukur. Jadi pusat dari sasaran tembak ini ya, yang titik merah di tengah-tengah ini kan targetnya ya, kalau kita menembak itu kan targetnya ke tengah-tengah itu. Jadi bayangkan kalau pusat sasaran tembak itu adalah target dari apa yang mau kita ukur. Jawaban dari tiap responden yang ditanya menggunakan kuesioner adalah menembak pada sasarannya. Jadi jawaban tadi itu tuh buat menembak sasaran yang di tengah-tengah tadi. Kalau semisal pertanyaan itu baik, maka responden akan menjawab dengan baik pula. Maka pasti kita sudah menembak tepat pada sasaran. Itu kalau pertanyaannya baik, maka respondennya pasti akan menjawab sesuai dengan sasarannya. Tapi kalau misalkan tidak, pertanyaan tidak baik, maka pasti tembakan kita akan meleset ya. Kalau semisal makin banyak responden yang menjawab salah, misalkan karena pertanyaan kita tidak jelas, tidak atau mungkin bias atau rancu ya, menimbulkan multitafsir dan sebagainya, maka sasaran kita kan akan makin jauh dari target ya. Pertama kalau kita lihat ya dari gambar yang tadi itu, kalau kita lihat dari gambar tadi, ini, dia menembak sasaran secara konsisten, tapi jauh dari sasaran sebenarnya. Jadi dia konsisten, menembaknya di sebelah sini terus, konsisten, maka jawabannya ngumpulnya di sini, konsisten nembak ke situ terus, tapi meleset dari sasaran. Itu yang disebut reliable tapi tidak valid. Jadi dia konsisten, pertanyaan itu konsisten, jadi dia reliable, tapi dia tidak valid karena dia salah, pertanyaannya tidak bisa membawa responden menjawab menuju target. Konsisten tapi salah sasaran. Itu reliable tapi tidak valid. Nah, coba kita lihat yang kedua ya. Yang kedua ini adalah menebak secara acak merata di segala tempat. Menebak secara acak ya, merata di segala tempat. Nah, yang kedua ini, kadang-kadang tembakannya kena sasaran, tapi secara rata-rata diperoleh jawaban yang benar secara kelompok.
Tapi itu nggak baik buat si individu itu. Jadi dalam hal ini kita memperoleh jawaban yang benar, estimasi yang benar secara kelompok, secara keseluruhan, tapi dia tidak konsisten. Maka kalau kita lihat di sini, karena dia menebak secara acak, merata di segala tempat, maka dia tidak reliabel. Tapi valid. Ya, secara kelompok dia valid. Kita memperoleh estimasi yang benar secara kelompok. Yang ketiga, menunjukkan tembakan yang menyebar dan secara konsisten menyimpang dari sasaran. Menyebar, tapi dia tetap menyimpang dari sasaran. Jadi tidak reliabel dan juga tidak valid. Yang keempat, yang terakhir tadi, gambar terakhir, menunjukkan sasaran yang tertembak dengan baik dan juga konsisten. Menembaknya di tengah-tengah terus dan tepat sasaran. Itu dua-duanya reliable dan valid. Nah itu rekan-rekan terkait dengan gambar tadi ya, perbedaan antara reliable dan juga valid. Kalau hasil penelitian yang valid, maka bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Jadi kalau misal data yang terkumpul itu ya, itu dengan data yang asli, dengan yang sesungguhnya itu ada kesamaan, maka hasilnya valid. Atau misalkan reliable ya, hasil penelitian dikatakan reliable jika terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Jadi datanya sama tapi dalam waktu yang berbeda. Nah, instrumen yang valid, berarti instrumen itu kan alat ukur ya. Jadi alat ukur itu memang bisa digunakan untuk mendapatkan data itu. Alat ukurnya itu bisa digunakan untuk mengukur sesuatu. Itu dikatakan valid. Valid itu berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Mungkin secara konsep, ini yang sering kita baca ya di berbagai referensi ya, pengertian dari validitas. Dia dikatakan valid jika bisa mengukur apa yang seharusnya diukur. Meteran yang valid dapat digunakan untuk mengukur panjang dengan teliti, karena meteran memang alat mengukur panjang. Jadi kalau kita mengukur panjang menggunakan timbangan, ya tidak valid gitu ya. Atau kita mengukur panjang dengan menggunakan stopwatch, ya tidak valid karena tidak bisa mengukur apa yang diukur. Karena stopwatch itu untuk mengukur waktu atau timbangan untuk mengukur massa. Nah, berkaitan dengan reliable ya, instrumen yang reliable itu adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, hasilnya sama, datanya sama. Jadi kalau semisal timbangan dipakai untuk mengukur emas ya, suatu emas dipakai untuk mengukur massa suatu emas. Dia mengukur emas itu berkali-kali, mau sampai 10 kali, mau sampai 1000 kali, hasilnya akan tetap sama, konsisten. Nah, itulah reliable. Nah, itu yang kita maksud dengan reliable dan juga reliabilitas. Nah, instrumen yang valid dan reliable merupakan syarat yang mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan juga reliable. Jadi, untuk kita bisa mendapatkan hasil yang valid dan juga reliable, maka perlu instrumen yang juga valid dan reliable. Nah, salah satu instrumen itu ada yang berupa tes ya, berupa tes. Misalkan kalau kita selama sekolah atau selama kuliah itu ada ulangan, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ada ujian nasional, ada macam-macam ya, atau ujian masuk perguruan tinggi dan sebagainya, itu kan bentuknya tes. Dan untuk mengetes itu ada instrumen untuk mengukur prestasi belajar, atau misalkan ada instrumen lain yang dipakai untuk mengukur suatu sikap atau sifatnya non-tes, misalkan kognitif atau psikomotor misalkan. Nah, kalau kita bicara terkait dengan yang ada tesnya ini, maka jawabannya kan bisa salah, bisa benar itu ya. Atau misalkan kalau instrumennya berupa sikap itu, ya tidak ada salah dan benar, tapi misalkan ada positif, ada negatif. Tergantung dari instrumennya. Nah, untuk setiap instrumen, baik itu instrumen yang bersifat tes maupun non-tes, maka di dalamnya pasti ada butir-butir pertanyaan atau item-item pertanyaan. Atau mungkin pernyataan.
Jadi bisa berupa pertanyaan, apakah Anda setuju dengan ini? Apakah Anda tahu tentang ini? Itu berupa pertanyaan, atau bisa berupa pernyataan. Ada pernyataan, kemudian kita mungkin dimintai pendapat apakah setuju atau tidak terhadap pernyataan itu. Nah, untuk menguji validitas butir-butir instrumen lebih lanjut, maka setelah dikonsultasikan dengan ahli, selanjutnya diuji cobakan dan dianalisa dengan analisis item atau diuji beda. Jadi, analisa item ini digunakan untuk menghitung korelasi antara butir instrumen dengan skor totalnya. Nah, nanti untuk kita menguji validitas tiap butir, kita gunakan analisa item atau item analysis. Kita mengkorelasikan antara skor tiap butir dengan skor total. Jadi, skor tiap butir pertanyaan dengan skor total, hasil penjumlahan dari seluruh butir pertanyaan itu. Penjumlahan dari tiap skor butir. Item yang punya korelasi positif dengan kriteria skor total serta korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa item itu punya tingkat validitas yang tinggi pula. Dan sebaliknya, kalau misal dia korelasi negatif dengan skor total, serta korelasinya itu dia rendah, maka itemnya semakin tidak valid. Nah, secara garis besar, kita punya dua macam ya validitas. Pertama, kita punya validitas logis. Nah, validitas logis ini ada kata logis ya, atau kata logika, artinya nalar. Jadi, validitas logis itu merupakan instrumen evaluasi yang menunjuk pada kondisi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan penalaran atau logika. Dipandang terpenuhi karena instrumen tersebut itu sudah dirancang dengan baik mengikuti konsep teori yang ada. Nah, validitas logis ini tidak perlu diuji kondisinya, tapi akan langsung diperoleh sesudah instrumen tersebut selesai disusun. Jadi tidak perlu kita uji kondisinya. Nah, ada dua macam validitas logis. Di sini ada validitas isi dan juga validitas construct atau construct validity. Nah, validitas isi itu merupakan instrumen yang menunjuk suatu kondisi sebuah instrumen yang disusun berdasarkan isi materi pelajaran yang akan dievaluasi. Kalau validitas konstruk itu instrumen yang menunjuk suatu kondisi sebuah instrumen yang disusun berdasarkan kontrak, aspek-aspek kejiwaan yang seharusnya dievaluasi. Nah, isi dan konstruk ini merupakan bagian dari validitas logis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita punya validitas empiris. Jadi ada kata empiris, empirical, atau pengalaman empiris. Jadi sebuah instrumen dikatakan akan punya validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalamannya. Ada dua macam validitas empiris, yakni ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menguji apakah instrumen itu memang valid atau tidak. Pengujiannya itu dengan cara membandingkan kondisi instrumen yang bersangkutan dengan kriteria atau dengan sebuah ukuran. Kriteria yang digunakan sebagai pembanding kondisi instrumen yang dimaksud ada dua. Jadi misalkan dia sudah tersedia atau sudah ada, yang kita punya, kita sebut dengan validitas yang ada sekarang, atau dia punya concurrent validity, tapi juga ada yang belum ada, tapi akan terjadi di waktu yang akan datang, atau diramalkan itu akan ada. Jadi dia punya validitas ramalan atau predictive validity, validitas prediktif. Nah ini ya, secara keseluruhan kita punya beberapa validitas ya. Tadi ada dua ya, logis dengan empiris. Yang nanti logis itu ada validitas isi dan konstruk. Kemudian untuk validitas yang kedua, yang empiris itu ada sekarang, dan juga validitas prediktif. Ini kalau kita lihat lagi ya terkait dengan validitas isi atau content validity. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Oleh karena itu, materi yang diajarkan di dalam kurikulum, maka ini disebut dengan validitas kurikuler, karena sesuai dengan isi atau konten. Jadi validitas isi ini mengusahakan agar tercapai semua yang ada di dalam kurikulum atau silabus atau materi di dalam buku yang sudah
susun. Kalau validitas konstruk atau validitas konstruksi itu sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam indikator. Misalkan di dalam indikator kita punya tujuan instruksi khusus ya. Jadi butir-butir soal itu sudah bisa belum mengukur aspek berpikir atau aspek kognitifnya yang sesuai sama tujuan instruksional. Caranya, untuk mengetahui validitas konstruksi atau konstruk, kita memperinci atau memasangkan tiap butir soal dengan setiap spek dalam indikatornya. Untuk yang ketiga, validitas ada sekarang atau concurrent validity, ini kita kenal dengan validitas empiris ya. Jadi suatu tes dikatakan empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. 4, validitas prediksi atau predictive validity. Jadi memprediksi itu kan meramal. Jadi kalau meramal itu sesuatu yang akan datang. Jadi sebuah tes dikatakan punya validitas prediksi atau ramalan jika punya kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Misalkan sebagai pembanding validitas prediksi, itu misalkan nilai-nilai yang diperoleh setelah peserta tes mengikuti pelajaran di perguruan tinggi. Itu baru dapat validitas prediksi. Nah, itu rekan-rekan untuk macam-macam validitas ya. Semoga bisa dipahami untuk sampai ke sini kita akan ketemu di video berikutnya terkait dengan validitas. Terima kasih.